Tadi untuk teman-teman saudara kita pada anggaran sudah disampaikan secara umum, artinya apa yang disampaikan Ketua Kepala Bapeda itu gambaran umum di dinas-dinas. Selanjutnya kita mulai dari fraksi terbesar yang punya bupati, yang punya ketua DPRD, tetapi kemarin bupatinya ada lebaran ya. Monggo, Pak Yayu, silakan selanjut PKB siap-siap. Terima kasih Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Banggar, yang saya hormati anggota Banggar dan Sekwan dan OPD yang hadir pada rapat Banggar kali ini. Terima kasih kami diberi waktu yang pertama, Pak Wali, menanggapi LKPD Bupati 2025. Fraksi PDI Perjuangan menanggapi, memang ya bagus sekali kami juga menerima, tetapi dengan visi-misi kepala daerah terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah. Apakah itu saat ini sudah tercapai apa belum? Lalu kemudian menanggapi juga masalah retribusi daerah, yaitu dari 305M kemudian realisasi 273 tercapai 89,32%. Nah, hal ini setiap tahun pasti target tidak tercapai. Permasalahannya itu apa dan mengapa menetapkan target yang tidak berbasis potensi real atau itu merupakan lemahnya kinerja dari pemungutan yang ada di lapangan. Dan kemudian yang kedua, lain-lain pendapatan yang sah yang dianggarkan 34M realisasi 13M tidak memenuhi target. Apa dasar penghitungan? Terus kemudian kalau misalnya dalam layanan pendapatan yang sah itu belum pasti, mengapa dimasukkan sebagai target pendapatan? Apakah ini tidak melanggar prinsip kehati-hatian dalam penyusunan APBD? Berikutnya, tadi juga Pak Yayan menyampaikan tentang IPM. IPM saat ini memang naik, tapi naiknya itu belum signifikan dibandingkan dengan keadaan Banyuwangi yang saat ini. Jadi di dalam Jawa Timur IPM Banyuwangi itu masih di bawahnya, masih masuk 10 besar. Padahal Banyuwangi ini juga terkenal Banyuwangi yang cerdas katanya gitu, tapi masih masuk itu. Nah, apakah sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan? Terus kemudian kenaikan IPM-nya itu apakah juga merata? Apakah itu hanya di kota? Terus kemudian di satu begitu bagaimana? Terus kemudian kami juga memperhatikan dengan Gini rasio dari 0,312 menjadi 0,290. Di situ ada ketimpangan. Namun kami ingin mengetahui apakah itu benar-benar mencerminkan peningkatan pendapatan keluarga di bawah secara nyata. Apakah penurunan ini karena UMKM, apakah lapangan kerja, atau efek bantuan sosial? Berikutnya yaitu tentang tingkat pengangguran terbuka. Memang ini ada penurunan, tetapi penurunan ini tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Pada waktu itu memang pertumbuhan ekonomi Banyuwangi itu masih di bawah Jawa Timur atau provinsi, tapi saat ini sudah lebih di atasnya. Tetapi kalau dihubungkan dengan tingkat pengangguran ini kayaknya penurunannya itu tidak signifikan juga. Nah, terus kemudian tadi juga disampaikan dengan indeks kepuasan masyarakat. Di sini menurun padahal pertumbuhan ekonomi naik, tapi indeks kepuasan masyarakat menurun. Nah, ini juga kami gabungkan dengan belanja pegawai. Belanja pegawai itu meningkat, otomatis kinerja dari
OPD ini kan juga bagus, pelayanannya bagus, tapi indeks kepuasan masyarakatnya menurun. Walaupun itu tadi disampaikan karena infrastruktur, tetapi apakah yang lain itu ada penurunan atau tidak? Terus kemudian belanja yang tidak terbuka juga naiknya besar sekali 97,80. Apakah dengan itu masyarakat itu di sini kepuasannya itu kok juga menurun dibandingkan dengan belanja yang tidak terbuka itu? Terus saat ini juga masih banyak keluhan masyarakat itu tentang jalan rusak. Jadi hal ini juga perlu disampaikan, jangan sampai dengan Banyuwangi yang kayak gini masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak dan sebagainya. Akhirnya ada masyarakat itu ada yang saat ini itu pemerintah daerah itu bukan membangun, tetapi hanya menambal jalan pekerjaannya. Nah, jangan sampai jadi semacam itu. Itu yang bicara bukan saya, tapi itu yang bicara itu masyarakat ketika banyak jalan yang rusak bukan digedang, apalagi ada yang mau mengadakan festival Jeglongan Sewu dan sebagainya. Iya, terima camat ya. Ya, terima kasih, saya itu dulu. Terima kasih. Saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.